Kenapa para nabi, para rasul itu pengikutnya sedikit banget pada saat masih hidupnya. Nabi Muhammad itu pengikutnya sidik, Nabi Isa sidik, Nabi Ilyas sidik, Nabi Zakaria Cilimen itu saking sidike ya. Itu karena kebanyakan manusia itu nggak berani mengakui tentang ketidaktahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izah min rabbikum wa shifaa'an lima fi sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kamu mau'izah, kata pembuka hati, kata yang mensucikan hati, kata yang menghidupkan hati dari Tuhanmu, dan penyembuh dari penyakit hati yang berada di dalam dada, wahuda, dan kata yang menunjukkan hidayah, adanya terang cahayanya, warohmah, dan kata yang menjadikan rahmat terkhusus bagi mereka orang-orang mukmin. Jamaah rahimakumullah, santriwan santriwati, kakung semana putri sepuh anem. Pertama kita memunajatkan rasa syukur biqauli alhamdulillah. Kedua, sholawat pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaan beliau sebagai cahayanya yang menerangi manusia yang hatinya telah mati untuk dihidupkan, supaya dapat memancarkan cahaya kehidupan, bahkan menjadi cahaya Tuhan. Dan keberadaannya juga menjadi terang bagi mereka yang cahayanya telah meredup, untuk dapat memancarkan cahaya lebih terang, sehingga dengan cahaya itu dapat digunakan untuk berjalan di bumi dalam menghadapi keadaan dan situasi, menghadapi berbagai tantangan, berbagai gejolak, berbagai hal yang menjadikan manusia mudah terlena. Keberadaannya pembentuk karakter sebagai hamba yang memiliki kepribadian, membangun integritas,
membangun kesadaran spiritual sehingga menjadi cahaya hidup. Keberadaannya supaya manusia itu memiliki hati yang berfungsi, hati nuraninya berfungsi. Berfungsinya hati nurani yang dibijakkan karena keberadaan Nabi Muhammad sebagai cahaya terpujinya, atau keberadaannya para rasul sebagai cahaya terpujinya itu adalah dengan ditunjukkan keberadaan huwa, dia, supaya keberadaan dia ada kehadiran di dalam hati, sehingga kita sadar berada di dalam Tuhan, di dalam liputan Tuhan, di dalam lautan Tuhan. Kita hidup bagai ikan yang di dalam samudra. Samudranya adalah Tuhan. Kita adalah dari ikan-ikan yang berenang. Tidak ada satu sel pun yang tidak diliputi oleh air. Semua sel bernafasnya dengan air. Itulah energi kehidupan. Sehingga dengan keberadaan para utusan yang berfungsi menunjukkan keberadaan Tuhan, dengan ditunjukkan keberadaan Tuhan yang di dalam lesan namanya tersebut sebagai Allah, sehingga di dalam hati ada kehadiran Tuhan, maka ini menjadi visi kehidupan seseorang, menjadi visi kehidupan manusia yang nuraninya hidup. Sehingga semua orientasi gerak aktivitasnya, berpikirnya, bertindaknya didasarkan atas pijakan mengenali dia, atas dasar dia, menuju kepada dia, sehingga berada di dalam sistem dia, karena tujuannya adalah untuk dia dan untuk menetapkan dia. Maka inilah orang itu ada visi. Orang yang sadar bahwa dirinya ada keberadaan Tuhan, bahkan diliputi oleh Tuhan, maka hidup yang dijalani itu tidak akan terperosok, tidak akan terjatuh karena intrik-intrik dunia. Niat dan tujuannya tidak akan membelok, distorsi hanya karena iming-iming dunia. Sehingga orang yang kena korupsi, culas, bertopeng, bohong, main politik, main drama, itu karena tidak mengenal Tuhan. Bukti seseorang itu tidak mengenal Tuhan, bukti seseorang itu tidak ada visi di dalam hatinya karena tidak ada Tuhan, sehingga hidupnya tidak di dalam misi kehidupan. Dengan kata lain,
Karena tidak ada visi, maka tidak punya misi yang sifatnya inti. Maka dengan dunia dipastikan larut. Pada saat jatuh protes, demonstrasi, pada saat di atas arogan sombong demi menyuburkan kepentingan dan kekuasaan, saat jatuh minder seperti manusia tidak berharga, tapi pada saat dicukupi oleh material dunia, sombong dan arogan. Itu ciri orang yang tidak memiliki visi di dalam hatinya, sehingga misinya adalah misi opini, misinya misi perspektif dirinya masing-masing, bukan dibangun dari sebuah pelaku kebenaran yang di dalam hatinya ada cahaya Tuhan. Maka kalau kita mau jujur, keberadaan Nabi dan Rasul itu mutlak dalam membangun kepribadian, membangun integritas, kesadaran spiritual atau kesadaran panggilan jiwa. Untuk itu, bagaimana kita untuk memenuhi bangunan integritas, berada dalam kesadaran panggilan jiwa terdalam, suara batin yang menyuarakan bisikan jiwanya, memenuhi panggilan jiwanya. Itu adalah memenuhi panggilan Tuhannya. Kita memerlukan yang beberapa karena banyak gitu ya. Kita memerlukan melatih diri untuk mengasah keterampilan kontrol diri. Jadi miliki yang pertama keterampilan untuk mengontrol diri dan pengendalian diri. Saat seseorang itu tidak memiliki keterampilan mengontrol diri, dampaknya banyak, dampak negatifnya banyak. Selaginya tidak bisa mengontrol yang bersifat material saja, umpamanya makanan, maka kita akan mudah kena penyakit, bisa obesitas, bisa kolesterol, penyakit-penyakit yang menyertai fisik. Itu saat kita tidak bisa mengontrol diri yang bersifat material. Pun pada saat tidak bisa mengontrol diri yang bersifat jiwa. Maka kita memerlukan kemampuan dan berlatih untuk terampil dalam mengontrol diri. Pengendalian diri. Kemudian yang kedua, muhasabah atau awalam yatafakaru fi anfusihim, atau kemampuan tafakur, kemampuan mengevaluasi diri. Orang yang tidak bisa evaluasi diri tidak akan pernah bisa melihat kekurangan dan kelemahan diri.
merasa dirinya itu hebat. Tapi jika tidak hebat, maka minder. Itu ciri orang yang tidak memiliki kemampuan tafakur, muhasabah diri. Kemudian yang butuh dilatih kedua itu kemampuan untuk berlatih menepati janji kepada diri sendiri. Lebih sulit mana kita menepati janji kepada diri atau menepati janji kepada orang lain? Kalau kita janji kepada orang lain, janji pertemuan, janji akan datang, janji ngopi bareng, ternyata kita enggak datang. Atau kita lebih sulit menepati janji untuk diri sendiri. Ingin disiplin, ingin menjadi orang baik, ingin belajar, nanti malam saya belajar, ada gangguan gak jadi. Tapi dampaknya di semesta itu lebih berat mengingkari janji pada diri sendiri. Kalau kita janji kepada diri sendiri tapi sering kita ingkari, maka doa yang kita lontarkan itu menjadi gantung, tidak menjadi kelimpahan saat kita tidak terbiasa membangun janji kepada diri sendiri. Saat kamu ada sebuah aturan, umpamanya sekolah, skedul telah ditetapkan, maka kamu ambil itu sebagai janjimu terhadap dirimu sendiri. Kemudian yang keempat, mewaspadai perilaku-perilaku prasangka. Perilaku-perilaku prasangka itu pijakannya perspektif. Pijakannya itu opini ke opini. Orang yang terbiasa hidup di dalam prasangka itu biasanya akan larut dengan kehidupan media sosial. Mudah sekali menerima informasi-informasi media sosial dianggap kebenaran. Kelima, tidak bermain drama. Ini saya nggak mendetailkan dari masing-masing, suatu saat saja kita akan detailkan. Jadi orang yang memproses diri untuk memiliki kecerdasan spiritual itu menghindari dunia itu dalam permainan drama atau sandiwara atau politik. Karena permainan politik dunia itu manipulatif. Pembenaran ego, keakuan, kekuasaan itu ditempatkan sebagai kebenaran, padahal pembenaran diri untuk melanggengkan kekuasaan, melanggengkan kekuatan, melanggengkan rasa nyaman daripada melakukan perubahan dan perbaikan. Kemudian ketujuh, memiliki kemampuan disiplin diri. Latihlah untuk memiliki terampil disiplin diri. Yang ke-9, gentle. Nah, ini yang agak sedikit saya akan jabarkan.
memiliki sebuah perilaku gentleman, kan gitu ya, gentle. Di dalam gentle itu memiliki perilaku jujur, tulus, tidak mencari pengakuan dan validasi. Keberanian, bahkan keberanian mengalami kelukaan. Itu orang yang gentle. Orang yang gentle itu berani mengalami kelukaan. Berani bahkan dikatakan tidak tahu. Kalau memang kita tidak tahu, berani kita mengatakan tidak mengerti. Karena sebodoh-bodohnya manusia itu orang yang tidak sadar kalau dirinya tidak mengerti. Itu orang yang derajatnya paling rendah, itu adalah orang yang tidak berani mengakui bahwa diri kita itu tidak mengerti atau bodoh, tapi kita tidak sadar kebodohan kita. Kita mencoba menutupi kebodohan kita, justru akan semakin kelihatan kebodohan kita. Tapi kalau kita mengakui kebodohan kita, justru kamu akan terangkat. Kamu pertanda siap dimuliakan. Tapi kalau kita menolak, dikatakan tidak mengerti, mencari argumen, mencari alasan, mencari pengalihan, hanya sekedar supaya tidak dikatakan bodoh atau tidak mengerti, karena ego, karena gengsi, maka kamu belum siap menjadi orang yang cerdas menjalani hidup. Kalau kita memahami bahwa berdunia kamu menjadi apapun, menjadi siapapun, pertanian, perkebunan, peternakan, yang wujudnya bisa jadi adalah sapi, kambing, padi, sawah, lahan, polybag, vertikultur. Semua yang kita jalani, yang kita lakukan itu kalau kita memahami itu semua itu adalah alat. Kalau semua itu kamu pahami media untuk belajar menyelami jiwa, memenuhi panggilan kesadaran. Tidak memenuhi panggilan supaya bisa makan. Jadi berhasilnya kamu bertani, berhasilnya kamu beternak, berhasilnya kamu itu polybag, yang akan menjadikan di dalam dadamu itu tentram dan bahagia. Itu bukan masalah hasil yang baik dari pertanian yang kamu sedang jalani, bukan. Bukan hasil yang telah bisa mencapai rata-rata lebih baik daripada orang lain. Sebenarnya bukan itu inti kehidupan yang kamu jalani. Kalau kamu berpikir bahwa kebanggaannya itu adalah hasil yang lebih baik, keliru. Karena bukan itu. Karena itu semua alat untuk membentuk kepribadianmu, cara berpikirmu, cara bertindakmu, cara komunikasimu, cara musyawarahmu, cara kamu mengambil data, cara kamu belajar diri kamu untuk memiliki kesadaran.
Hasilnya baik pertanian yang kamu lakukan, akan tetapi menjadikan hatimu keras, merasa kamu lebih daripada yang lain karena hasilnya baik untuk menjatuhkan yang hasilnya buruk, maka sesungguhnya kamu gagal total. Sehingga pada saat kamu bertani, kamu berternak, kamu berikan, kemudian adanya satu usulan, adanya satu masukan, tapi ternyata pengalamanmu bertani itu menjadikan semakin ego. Pada saat ada orang yang usul, sekalipun dia itu orang yang sangat baru mengenal tentang pertanian upama, kemudian kamu langsung marah. Aku wis ngerti, aku wis iso, rasa mbok kandhani, kowe lagi bertani diingi wis ngandani aku. Maka sesungguhnya kamu gagal. Oke, hasilnya mungkin baik, tapi di dalam mentalmu sia-sia. Sekali lagi, sesungguhnya semua yang jika kita deskripsikan berdunia ini hanya alat transportasi mengantarkan hati nurani, ruh dan rasa menyatakan selamat kembali kepada Tuhan. Maka entah menjadi apapun, pertanian, perkebunan, upama politik bisa dimasukkan ke sini, politik, partai. Tapi kalau yang ini kan berat, yang kedua ini. Tapi dalam kehidupan berdunia dipandang sebagai alat. Kowe maca buku, punya wawasan, itu alat. Kamu baca buku, opinimu semakin bertambah, itu alat. Jadi semakin andap asor, itu sesungguhnya jangan salah, itu semua kita gunakan untuk meningkatkan kecerdasan, kesadaran spiritual. Jadi umpamanya Romo, kamu wis melakukan di pertanian, di peternakan. Saya mendengar dikasih masukan soyo atau soyo keras. Berarti berternaknya ada yang salah. Bertaninya ada yang tidak tepat. Karena ternyata membentuk karakter munafik, fasik, kafir, musyrik, membentuk karakter pemecah belah, manipulatif, pembohong. Itu kan berarti cara kita salah. Jadi bertani kita, berkebun kita, menangani kehidupan ini ada yang salah. Itulah latihan. Yaitu membutuhkan gentle, pengendalian diri, kontrol, muhasabah. Karena untuk proses awal, nek duwe watek keras, itu spontan setelah krungu pengajian ngene iki langsung rubah mbel. Prosesnya cik dawa, sepisan nesu, kepindu, cik saya nesu, ketelut, nesu, tapi
iki kudune gak ngene, kudune aku kudune ngene-ngene. Tapi pada saat kita itu menyadari seharusnya enggak begitu, tapi faktanya masih begitu. Tapi setelah itu kan muhasabah. Kayak gentle itu angel, mengakui itu angel. Kowe disalahke dalam melakukan sesuatu, akeh nesune, kita dielingke itu akeh nesune. Diarani nggak ngerti, diarani nggak paham, itu menungso itu cenderung menolak. Dengan asumsi saat kita menolak, itu dikira orang yang kita ajak ngomong itu sadar bahwa kita itu mengerti. Padahal semakin kamu menolak, kamu semakin dianggap tidak mengerti. Orang itu sering salah paham di posisi ini. Makanya kalau ada orang yang menolak, dikatakan tidak tahu, kemudian dibalik punggung orang sing ngandani tadi itu biasanya itu main mata dengan sebelahnya. Orang ngerti gak wani ngakoni, wila kan gitu, biasanya kan begitu. Tapi nggak sadar kalau kita itu nggak ngerti. Tapi sing diingguri punggung, dilan gaya nih kan. Ayo roh wong ngene iki sering pora, sering. Itu menunjukkan sebohong apapun, tetap kita tuh ketahuan kalau kita tuh tidak tahu. Tapi kalau kita mengakui tidak tahu, hebat orang ini. Dan pada saat ternyata kamu telah tahu, tapi kamu itu tidak membantah pada saat dituduh nggak tahu, kamu mengatakan ngeles. Iya aku kurang ngerti. Orang itu menjadi semula siji tangan loro. Orang ini hebat, saya tahu kalau dia itu tahu. Itu angel. Angel Jong. Itu butuh latihan. Karena orang itu biasanya dituduh itu ya langsung spontan. Wah, aku kok ora ngerti. Buatukmu wi apa sing aku ra roh kan gitu. Orang itu kan cenderungnya begitu. Dalam hal kebenaran pun juga demikian. Lo buktinya kan itu kan, buktinya itu terlalu banyak dalam sejarah. Kenapa para nabi, para rasul itu pengikutnya sedikit banget pada saat masih hidup, masih hidupnya. Nabi Muhammad itu pengikutnya sidik, Nabi Isa sidik, Nabi Ilyas sidik, Nabi Zakaria celimen. Celimen itu saking sithike ya. Kan gitu loh. Itu karena kebanyakan manusia itu nggak berani mengakui tentang ketidaktahuan. Wes jelas-jelas ora kenal karo Gusti Allah. Wong sak donya rumangsa kenal gitu loh. Ya coba. Mergo sak donya rumangsa iso ngomong tentang Tuhan, iso ngomong tentang Qul Huwallahu Ahad, kabeh iso ngomong. Toh? Kabeh ya iso nulis di media sosial.
rumangsane iso nulis, iso ngomong, kemudian kabeh merasa kenal dengan Tuhan, kemudian semuanya merasa punya hak berbicara tentang Tuhan. Apa meneh wis dadi ustad, terus santrine utawa siswane iso pidato tentang Tuhan. Wong santri gue ngomong Tuhan, mosok aku ra entuk ngomong Tuhan. Padahal podo-podo bodone ora roh Tuhan, tapi jor-joran ngomong Tuhan. Maka saat ditunjukkan tentang kebenaran, saat ada ayat, apakah kamu punya hak berbicara? Seperti yang tertuang di dalam ayat, Kul hal surokaikum, siapa sih yang berhak, yang seharusnya ngomong? Umpamanya begitu itu diungkap, semuanya wis kadung terlanjur ngomong, wis terlanjur sok kenal. Untuk ngakui tidak kenal itu nggak bisa, berat powol sakuwayangi mentuwok tik tok tik ngan gitu. Buktine sejarahnya sing dadi pengikuti Nabi Muhammad sithik, oke lah saiki. Nek mau jujur apa kowe diarani pengikut Nabi Muhammad? Enggak lah, pengikuti lah nek kenal, wong kenal ora ngaku pengikut. Wong sing diarani ngefan aja itu seharusnya masih hidup kok. Wong wis enggak ketemu sak zaman kok ngefan. Alane saiki enek pomone artis mati Michael Jackson gitu ya ngefan, tapi nggak tahu petuk, nggak tahu sejaman, iso nyetel YouTube roh lagune Michael Jackson, ngefan karo Michael Jackson, ya mungkin mergo roh ngefan, tapi kan nggak iso tandes teko ati wong ora petuk. Itu apa ngefan? Iku jenenge budayane Michael Jackson, kan ngono sing tepat. Pengikut Nabi Isa iki enek po. Pelestari budaya atas legenda di masa lalu. Kita kalau mau jujur loh ya, tapi jujur itu abot ya, jujur itu Jan masih berat mindah gunung, masih ringan mindah gunung. Gunungnya wong Cina didengkit dipecah dadi dalan. Didinamit gununge nyingkrih, menungso didinamit balunge tok sing kocar-kacir, uteke panggah. Pengikut Nabi Isa iki enek po. Pelestari budaya atas legenda di masa lalu. Kita kalau mau jujur loh ya, tapi jujur itu abot ya, jujur itu Jan masih berat mindah gunung, masih ringan mindah gunung. Gunungnya wong Cina didengkit dipecah dadi dalan. Didinamit
gununge nyingkrih, menungso didinamit, balunge tok sing kocar-kacir, uteke panggah. Padahal sangat jelas, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan ikuti orang yang menjadikan kamu tidak akan memiliki ilmu yang menjadikan berada di dalam terang cahayanya. Jangan ikuti orang yang kemudian menjadikan kamu itu fanatik dan kultus kepada orang dan golongan itu. Jika ternyata orang itu tidak akan menjadikan kamu berada di dalam terang cahayanya, ikuti orang yang jelas dan terang, yang jelas-jelas berada di dalam cahayanya, dapat menunjukkan terang cahayanya, sehingga kamu pun akan berada di dalam terang cahayanya. Walaupun bukan berarti kamu membenci dan menjauhi orang itu. Kan itu ayatnya. Wala taqfu ma laysa, Quran surat Al-Isra 36. Jangan ikuti orang atau kaum yang tidak akan menjadikan kamu itu berada di dalam terang cahayanya. Walaupun bukan berarti kamu itu membencinya. Apalagi dikultusi, difanatiki. Tapi ikutilah orang-orang yang jelas-jelas akan menjadikan kamu berada di dalam cahayanya. Apalagi saat ini juga sedang gayeng-gayengnya orang itu tentang Imam Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil. Pada saat nggak ada subjeknya, nggak tersebut. Sekarang tuh Ratu Adil, Satrio Piningit, Imam Mahdi itu sekarang itu viral, terkenal banget orang ini. Tapi itu masalahnya orangnya kan nggak diketahui, hidungnya yang mana, matanya yang mana kan nggak diketahui. Kira-kira nek diketok nih iki gitu, sing bendino muli di media sosial, di YouTube, di TikTok, di Instagram itu langsung semua kira-kira terbakar semua itu komputer. Jadi nganti pegel kira-kira ora mung dihapus alamate WP, kira-kira komputernya dibong kira-kira. Sekarang semuanya domuni ciri Satrio Piningit, tandane Satrio Piningit, Imam Mahdi, dokumen Imam Mahdi, hadis Imam Mahdi. Kabeh muni suku ini, suku A, suku B, suku C, suku Z, nganti sak njobone Z. Huruf sak njobone Z mbah enek mbah ora. Sekarang itu kabeh muni, semua bunyi. YouTube, TikTok, Instagram, apa nih? Telegram, WA, kabeh grup semuanya itu berbicara tentang itu. Ini tanda Imam Mahdi sudah muncul kan gitu. Tanda-tandanya Dajjal itu sudah ada. Engko nek Dajjal yang diketokke bel begitu ya, ngawur. Dipercaya nek Dajjale. Tapi nek Imam Mahdi ora nek sing percaya.
Apa meneh dajale ketoke motone picek gitu. Mesti wis wong percaya kabeh sak donya. Gitu. Wong saiki sing digoleki itu mergo tandane Imam Mahdi itu munculnya dajal dhisik. Mula saiki mencari dajale dhisik doan. Golek sing motone cik garek sitok. Dia digoleki. Iki sing repot wingko nek enek sing moto satu mergo kecelakaan. Mergo mripate abang, motone loro sing tengen loro sing kiwa ora. Kemudian diarani dajal. Oh, mbok wis mari, lho tak kira kowe ke dajal. Dajal sementara. Lah yang dicari itu loh moto siji. Moto siji ini definisinya kan ya enek di hadis itu sing nggak bisa melihat itu moto sing tengen yang bisa digunakan untuk melihat mata yang kiri. Tapi enek hampir semua secara nggak langsung itu kebanyakan mata satu itu di tengah gitu. Ya, yang sekarang yang sedang dicari itu. Ya nggak bakal ketemu wong dajal iki. Moto siji itu artinya bahwa uteknya mati, rasane mati, sehingga uteknya itu nafsu, uteknya itu material, otaknya yang batin itu adalah mata hati, melihat Tuhan, mata yang basyirah itu adalah afidah, rasional dan nalar. Iki mati, iki puto, sehingga yang berfungsi hanya mata satu, hanya satu mata, sing untuk melihat kekuasaan, ego, aku, semua dipijakkan pada ego dirinya, golongannya, kebanggaannya, tidak melihat mata hati nurani. Sehingga bohong, culas, kekuasaan, kekuatan. Bisa jadi kita nganggo kopiah, nganggo baju takwa, ning ternyata sing dibajoni adalah kafir. Kan akeh. Takwa lak klambine, kopiahe, sorbane. Tapi jerone ternyata nek wong biyen bajul angrangsangan gitu. Apalagi kalimatnya tuh huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Pemenang ayatnya seperti ini. Utusan itu setiap kali datang yang diantara kamu dari golongan kamu, dari kaummu sendiri, itu berangkat sebagai dari kaum awam. Waladzi ba'atsa fil ummiyin, dari kaum awam. Kaum ummiyin itu kaum kebanyakan. Gak duwe ijazah, orang duwe gelar dokter, gak duwe gelar dokter, gak duwe gelar tukang insinyur, gak duwe gelar tukang sarjana, gak duwe gelar akademik. Jadi dia tidak terikat oleh akademik dunia. Enggak terikat
oleh gelar-gelar kehormatan dunia, nggak entuk penghargaan dunia dari kaum kebanyakan, dari masyarakat kebanyakan yang sama sekali tidak diperhitungkan, tidak mungkin dia. Maka saat Nabi Muhammad muncul, apa iya wong dia itu enggak tahu melu pendidikan, gak tahu sekolah di IAIN, gak tahu sekolah di universitas, gak tahu sekolah di mosok kan gitu. Nabi Musa, aku yo ora krungu dekne itu sekolah di Al Azhar, yo ora krungu. Saya yakin Nabi Musa, Nabi Daud, bahkan Nabi Muhammad itu enggak pernah kuliah di nggone universitas, enggak tahu mondok beliau-beliau itu. Sak ngertiku loh, belas gak tahu mondok. Koyoke melu TPA ora lho Nabi Muhammad iki. Di TBB Pomosdai lho, gak tahu enek